Bapak Ibu, saudara terkasih, bersama Anugerah Kristus Ministry kembali kita diberi semangat dan pencerahan pada sore hari ini sesuai tema di bulan Februari tahun 2024, yaitu kekuatan Roh Kudus. Saudara, kekuatan Roh Kudus bicara tentang next level ya. Dari tadinya kita seorang anak, Tuhan naikkan konektivitas ilahi kita bersama Dia menjadi seorang sahabat. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku." Ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ayat 17 berkata, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara, kasihilah itu gak usah jauh-jauh ya. Jangan sampai kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata itu tidak tampak. Artinya, kasihilah keluarga kita ya, yang sedarah, yang serumah, perhatikan mereka. Jadi tema sore hari ini kekuatan Roh Kudus terjadi di dalam hubungan kita yang semakin next level dengan Tuhan, sehingga Tuhan semakin dekat dan kita juga semakin mendekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat penting kita mengadakan doa berantai ya untuk keluarga kita. Apa itu doa berantai? Mari kita dengar kesaksian dari Ibu Tuti yang membuat kita merasakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Silakan Ibu. Ya, Shalom para pendengar Maestro yang setia. Terima kasih Bu Desi. Ya, saya namanya secara lengkap ya Bu Desi. Nama saya Tuti Rahmat Sunarti. Ya. Pada kesempatan ini ingin membagikan pengalaman saya, bagaimana kehidupan saya bersama Tuhan Yesus begitu indah, begitu luar biasa. Ya, kebetulan saya ini seorang single parent, mempunyai 4 orang anak. Ya. Yang terakhir itu kebetulan anak saya kembar, laki dan perempuan. Wow, luar biasa ya Bu. Ya, kebetulan anak-anak saya tentunya sudah bertumbuh besar. Jadi saya tidak cerita ya bagaimana kebersamaan perjuangan saya bersama Tuhan Yesus dari semenjak anak saya kecil-kecil 2 tahun sampai mereka saat ini sudah bekerja, semua itu karena anugerah dari Kristus. Glory, haleluya ya. Luar biasa, Bu. Dan betul apa yang dikatakan Bu Desi bahwa doa itu luar biasa ya. Doa itu Bapak Ibu, bahwa doa itu gratis, tidak usah bayar. Dimanapun kita berdoa bisa, tidak ada batasannya. Amin. Baik di rumah, di jalan, dimanapun. Ketika kita rindu, ketika kita ada kontak dengan Tuhan Yesus, itu bisa kita lakukan ya. Nah, bersyukur ya kita bisa melakukan seperti itu. Haleluya. Karena dengan Yesus kita selalu dapat bercerita, berkeluh kesah dimanapun kita berada. Karena ada Roh Kudus ya. Iya betul. Yang dalam hati kita ya. Ibu. Baik Bapak Ibu, kembali lagi seperti yang Ibu Desi utarakan tadi. Saya mempunyai 4 orang anak, di mana 4 orang anak ini sudah pada dewasa. Nah, tentunya kalau sudah dewasa Bu Desi, mereka punya kehidupan sendiri. Pergaulan, betul, cita-cita, pekerjaan. Nah, saat ini saya sebagai mamahnya tentunya ingin sekali membawa anak-anak tetap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan, dan mereka juga bergaul dengan semua teman-temannya yang beraneka ragam tentunya Bu Desi dari kalangan, latar belakang agama, sosial budaya. Betul. Nah, kebetulan anak saya yang pertama, dia sudah 2 atau 3 kali ya mendapatkan teman itu, semuanya itu tidak sama keyakinannya dengan kami. Baik. Jadi imannya tidak sama. Nah,
mungkin pada awal-awal saya masih belum berdoa secara sungguh, ya. Ya. Karena saya masih memikirkan secara pemikiran manusia, Bu Desi. Ya. Jadi hanya bicara sama anak saya panggil anak saya yang pertama tuh kakak. Kak harus begini, harus begitu. Ya, Ibu Tetapi- arahkan ya. Betul, tetapi menurut saya itu sangat salah ternyata, Bu Desi, ya. Karena apapun sebenarnya kita harus bicara dulu, minta tolong dulu, harus bersama yang punyanya. Yang punyanya adalah Tuhan Yesus Amin. bersama Allah Bapa. Oh ya. Nah, ya, luar biasa. ketika saya mengalami seperti itu, loh kok anak ini sepertinya nggak aware ya, jadi nggak mau menuruti ya apa yang saya bicarakan, apa yang saya inginkan. Sepertinya dia ngeblank. Ya. Karena gini ya Bu ya, kan dibilang pengaruh dari luar tuh kadang lebih kuat ya. Betul. Ya, kebiasaan yang baik itu kadang-kadang Ya. kalah dengan pengaruh dari luar yang Betul, buruk, karena yang dia kan di luar lebih kurang banyak berkenan. waktunya Ya, dibanding dengan kita ya, sebagai orang tuanya di rumah, ya. ya. Mungkin hanya beberapa jam saja. Nah, tetapi kembali lagi saya berdoa dan diingatkan oleh Roh Kudus, datanglah kepada Bapa, memohonlah kepada Tuhan Yesus bahwa semuanya itu pasti ada solusinya. Amin. Akhirnya kami kebetulan adik-adiknya juga biasanya kalau saya ada permasalahan dengan salah satu anak saya, semuanya saya ajak berembuk. Ya, itu doa Ya. berantai ya Bu Nah, ya. Emang, itu setelah luar biasa itu. luar berdoa biasa. berembuk itu, akhirnya kita sama-sama berdoa bergandengan tangan. Ya. Kita mendoakan kakaknya supaya kakaknya kembali. Ya. Kata anak saya, kembali ke jalan yang benar, Mami. Betul, Dek, kembali ke jalan yang benar ya. Jangan sampai terhilang ya. Betul. Akhirnya kami dengan pimpinan Roh Kudus tentunya kami berdoa setiap hari. Biasanya kami berdoa setiap hari jam 6 sore. 6 sore. Ya, betul. Nah, jam 6 sore kita lakukan berapa kali. Rasanya belum seminggu Ya. ada perubahan yang sangat dahsyat yang selama ini tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Ya, rohnya dibangkitkan Ya. ya. Beri Akhirnya semangat anak yang saya baru. yang tadinya mungkin ya namanya juga lagi masih muda, tentunya kan cara pola pikirnya semua kan masih apa ya, menggebu-gebu ya. Kelakuannya besar Betul. ya, ya. Nah, tapi dengan kekuatan doa tadi, Bu Desi, luar biasa. Akhirnya anak saya datang, dia peluk saya. Mami, kakak akan kembali lagi. Ya, tidak Dari situ meninggalkan terus terang saya Tuhan Yesus ya, betul luar biasa. ya, Bu. merasa, waduh, Tuhan Yesus itu baik ya. Ya, merebut anak Apapun ibu ya. yang saya minta ya, itu selalu dikabulkan. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kuncinya adalah percaya. Ya. Ya. Ketika doa belum tentu semua percaya dengan Ya. apa yang kita minta. Ya. Ya. Belum tentu semua juga orang mengimani Ya. apa yang kita utarakan. Ya. Ya. Tetapi yang saat kemarin ini saya lakukan adalah saya betul-betul full total percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Karena saya percaya ya, Tuhan akan selalu menopang saya. Haleluya. Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya Amin. ketika Luar biasa. kami mau terjatuh. Amin. Ya. Haleluya. Dan ternyata benar-benar terjadi bahwa anak saya 3 kali dia ya bukan jatuh Ya, ya. kayak orang benar bilang kan, kalau kitab Amsal katakan 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali juga dia berdiri Iya, kembali ya. Artinya betul. dunia berusaha meruntuhkan imannya, tapi luar biasa ya. Iya. Topangan keluarga ini. Betul. Jadi dalam memang doa berantai. doa berantai, doa topang dari terutama saudara-saudara serumah, dan yang utama adalah ibu yang melahirkan. Amin. Itu Tuhan tidak akan pernah menolaknya. Iya. Itu saya jamin sedunia persen ya, Bu Desi, Iya, iya. bahwa itu pasti Iya. Tuhan akan tolong kita Iya. dan akan mengubahkan ya. Iya. Tentunya anak saya akhirnya kembali waktu pertama, kedua ya cara kembalinya ke saya tidak selembut dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga ini dia, yuk kita berdoa, Mami doain kakak supaya siapa tahu teman kakak ini bisa berubah.
Tapi saya bilang ada deadline-nya. Ya, karena saya tidak mau bahwa nanti malah dia kejebak. Iya, Ya, malah dia yang kalah lebih imannya jauh ya. lagi. Iya. Nah, akhirnya kita berdoa bersama-sama dengan anak saya ini, dan Tuhan memenangkan anak saya kembali lagi kepada keluarga, dan dia akhirnya sabar. Ya. Mami, ini masih belum saatnya Haleluya. kakak mendapatkan pasangan hidup, mungkin next akan lebih baik lagi. Yang lebih Dari yang situ sepadan ya. ya, Betul terus ya. dia bilang, waduh puji Tuhan, Aduh, ternyata luar yang biasa. terakhir ini dia benar-benar Haleluya. dengan lembut ya, Ya. tidak waktu pertama kedua masih ya namanya anak muda masih marah-marahnya terlihat. Kalau sekarang sudah dewasa imannya, lebih Kesadaran menguasai sendiri ya. Luar biasa ya, puji Iya. Tuhan ya. Jadi memang firman ini luar biasa, mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara, buah tetap kita adalah keluarga, anggota keluarga inti ya. Yerusalem itu adalah buah tetap ya, yang Tuhan lihat, kasih persaudaraan. Jadi luar biasa saya melihat Ibu Tuti, kadang-kadang ada anggota keluarga kita yang mendukakan kita, akhirnya kita langsung memutuskan ya dengan emosi, mengatakan yaudah dia dikeluarin deh dari apa itu, kalau orang Belanda bilang terah keturunan, dari sehnya, udah Iya. keluarin deh, udah kamu nggak ada di kakak deh, keluar aja deh, kamu bukan anak saya gitu ya, saya nggak mau kenal kamu lagi. Justru hal itu tidak berkenan ya di hadapan Betul. Tuhan ya, karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita mengatakan Tuhan itu sahabat saya, kita bisa mengenal kasih Tuhan ya. Dan akhirnya semuanya kembali dimenangkan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya, itulah yang Amin. disaksikan oleh Ibu Tuti, saudara sekalian, bahwa ketika masalah datang, kita jangan jadi playing victim, mengatakan wah saya korban, wah saya terjebak, wah ya gimana ya, udah nggak ada kesempatan lagi, anaknya kayaknya udah makin terjebak ke sana, atau saya pun makin terjebak dengan suatu hal yang menghimpit saya. Anda bukan playing victim lagi, karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita nggak ada korban-korban, tapi kita harus rubah mindset kita menjadi saya orang yang berkemenangan dalam Kristus Yesus. Benar. Ya, kita manusia ada kelemahan, kadang kita salah ngambil keputusan ya. Ya. Kadang kita terjebak oleh situasi yang kita lupa tanya Tuhan dulu. Tapi imani, kuasai pikiran kita bahwa saya berjalan dalam kemenangan bersama Yesus Kristus, saudara ya. Amin. Jadi penting kita mengenal Tuhan dengan benar. Seorang sahabat itu dia mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita melihat dalam surat Filipi pasal ketiga ayat yang ke-10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Jadi saudara, serupa dengan dia dalam kematian berarti apa? Endingnya adalah kebangkitan. Endingnya adalah kemenangan. Kalau serupa dengan kematiannya, Yesus Kristus, pasti ada kemenangan pada akhirnya. Bukan kekalahan atau kematian yang berujung kepada maut ya. No itu kita tolak. Jadi saudara, apa alasan Rasul Paulus hidupnya dia habiskan untuk mengenal Tuhan? Banyak orang Kristen merasa dirinya sudah mengenal Tuhan dengan benar. Mereka buktikan dengan rajin beribadah atau mengikuti persekutuan-persekutuan dan terlibat dalam pelayanan, juga memberi persembahan. Namun sebenarnya hal tersebut tidak menjamin juga untuk seorang itu telah mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Oleh sebab itu kita melihat dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 17 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu mengucap syukur, saudara. Intinya ketika masalah datang langsung ucap syukur. Supaya apa? Amin. Tuhan yang mengambil alih. Benar. Saudara, kegagalan datang, ngucap syukur. Jangan langsung panik terus menangis ya. Langsung merasa Tuhan meninggalkan, langsung ngucap syukur. Tuhan, saya mengucap syukur melalui masalah ini, keadaan ini. Saya percaya
saya semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin dekat dengan saya. Katakan amin, saudara. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, kata Rasul Paulus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Tuhan punya bahasa kasih luar biasa. Dia tahu bagaimana berbicara kepada kita sesuai latar belakang kita, baik sosial, ekonomi, dan pendidikan, saudara. Tetapi doa berantai itu adalah hikmat Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang berbicara melalui kasih Ibu Tuti kepada anggota keluarga yang didoakan, saudara, sehingga kebenaran Tuhan, roh kebenaran itu mengalir kepada anak ibu yang Amin. butuh diselamatkan oleh kekuatan doa. Katakan amin, saudara. Amin. Jadi ini buktinya bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus ternyata masih perlu juga didoakan agar mereka mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini buktinya bahwa orang yang mengenal Yesus Kristus menjadi next level hubungan dengan Tuhan, dari seorang umat next level anak, dan akhirnya menjadi sahabat, saudara, ya. Mengenal Tuhan memiliki dua aspek. Yang pertama, aspek hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saat teduh kita, kasih Ibu Tuti melalui doa berantai, saudara, ya. Aspek yang kedua adalah aspek pengharapan, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya, dan kita diberi kuasa untuk hidup bagi Tuhan dan melayani sesama dalam amanat agung, saudara. Jadi hidup kita adalah, yang pertama adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui saat teduh kita. Yang kedua adalah kita memiliki pengharapan bahwa kita ini diselamatkan bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Ketika roh kebenaran hati itu masuk menguasai doa kita, saudara, Anda akan melihat pengangkatan dari Tuhan terjadi. Kita diangkat Tuhan, atau kita tenggelam dalam masalah, kita diangkat di atas masalah, dan kita diberi kuasa akhirnya untuk hidup kita memuliakan Tuhan, saudara. Kita gak bisa jauh-jauh dari Tuhan, terpanggil untuk melayani Tuhan, dan Tuhan memanggil kita untuk melayani sesama dalam amanat agungnya. Luar biasa. Nabi Hosea juga menulis, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi saudara, jangan manfaatkan Roh Kudus, saudara, tapi kenalah Tuhan dengan benar. Ya, kenalah Dia Sang Pencipta di dalam kelemahan kita, dan izinkan Tuhan mengenal kita dan berbicara kepada kita lewat roh hikmat, supaya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengusahakan berkat ini, diberi kekuatan untuk dapat mengolah berkat ini. Semua karena apa? Karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat mengenal anugerah Tuhan karena kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi yang terutama adalah apa? Hati kita yang tulus, apa adanya, saudara. Ya, kita tanggalkan semua yang menjadi kesombongan kita. Yang kita lihat hanya Tuhanlah yang mampu melakukan segala-galanya. Tapi dengan iman kita percaya ada kuasa Tuhan yang pasti bekerja dan memenangkan segala perkara kita, saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Jangan lupa, saudara, dalam Injil Matius pasal 24 ayat 40, saat kita melakukan doa berantai, roh kita tetap berjaga-jaga. Dikatakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, saudara. Supaya kita tidak terjebak dalam situasi yang membuat kita sepertinya mau kalah atau dipaksa untuk meninggalkan roh kebenaran itu, saudara. Mari kita melihat kembali dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat 3b, dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku, yaitu Tuhan, akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi roh berjaga-jaga sangat membuat kita terus, saudara, on fire in the kekuatan Roh Kudus, ya, in the power of Spirit. Itulah sebabnya luar biasa doa berantai yang dilakukan Ibu Tuti, ya, membuat satu keluarga itu rohnya berjaga-jaga, sehingga
firman Tuhan mengurung ya masalah anak daripada Ibu Tuti, dan terjadilah tahun pembebasan, yaitu tahun Yobel. Amin. Saudara ya, segala rantai-rantai itu dihancurkan ya, luar biasa, dan keluarga ini melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Mari kita ingat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 6-9 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa saudara. Oleh sebab itu marilah kita semakin giat dan bersungguh-sungguh dalam mengenal Tuhan dengan benar, dan taat pada firman-Nya serta mengikuti kehendak-Nya. Dalam Ibrani pasal ketiga ayat 13-14 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi saudara, apapun yang terjadi ya, iman itu pasti Tuhan selamatkan. Amin. Ya, selama roh kita berjaga-jaga, selama ada orang-orang sekeliling kita yang melakukan ibadah untuk berdoa bagi kita, saling mendoakan itu sangat dibutuhkan, saudara. Ya. Oleh sebab itu Yesus di dunia ini dia diikuti oleh 12 murid, artinya apa? Saling mendoakan, saling mendukung, saudara ya. Sehingga kita merasakan di dunia ini kita menemukan kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pemetaan kehidupan daripada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.